A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Maaf. Suara Reno terbata-bata. Satu kata pun terasa sangat berat di lidahnya. Arman mendekati Reno dan menatap mata anak lelakinya dengan tajam. Reno, jawab, ada apa? Ujarnya lebih merendahkan suara. Reno menunduk tak berani beradu pandang dengan papanya. Katakan saja Reno, ada apa? Sambung Winda berusaha lembut untuk mencairkan suasana. Maaf Pak, maaf. Tiba-tiba Reno berjongkok lalu memeluk kaki papanya. Ia menangis sesungguhkan. Sabila juga ikut menangis dan berhambur memeluk mamanya. Membuat wanita parubaya itu tak mengerti dengan apa yang sudah terjadi pada kedua anaknya. Ada apa ini, Sa? Tanya Winda mengelus pundak putrinya. Arman menarik tubuh Reno namun tangan Reno tak lepas dari kakinya. Tangisnya tidak berhenti. Kata maaf berulang kali diucapkan. Duduk dulu. Jelaskan semuanya. Kali ini Reno menurut. Ia duduk dirangkul papanya. Begitupun dengan Winda dan Sabila. Mereka pun ikut duduk bersebelahan. Yang papa dan mama dengar tadi itu benar, ucap Reno gugup. Ia menunduk tak berani mengangkat kepala. Maksudnya, kamu yang sudah membunuh Zain? Tanya Arman lagi. Tidak sengaja, Pak. Aku tidak sengaja. Astaghfirullahaladzim, ucap Arman dan Winda bersamaan. Arman menampar pipi Reno dengan keras. Sontak Sabila dan mamanya menjerit kaget. Reno memegangi pipinya yang terasa panas. Merasa belum puas. Arman menarik baju Reno hingga tubuh anak sulungnya itu terangkat. Siapa yang mengajarkanmu menjadi berandalan, ha? Siapa? Tangan Arman mencengkeram kuat kerah baju Reno. Pah, sabar. Kasihan Reno. Winda tak sampai hati melihat Reno dalam situasi seperti itu. Arman menghempaskan tubuh Reno hingga jatuh tersungkur di lantai. Dengan cepat Reno beringsut memeluk kaki papanya lagi. Maaf, Pah. Maaf. Hanya kata maaf yang bisa ia ucapkan berulang kali. Arman berjongkok. Dipandanginya wajah Reno yang sudah memerah. Reno menelungkupkan tangan di depan kepalanya yang menunduk. Satu tangan Arman kembali terangkat. Siap akan menyambar wajah anak lelakinya untuk yang kedua kali. Pah, jangan. Sudah, Pah. Jangan siksa Kak Reno. Sabila menahan tangan papanya sambil memohon. Melihat tangisannya Sabila, hati Arman luluh. Ia juga merasa kasihan pada putrinya. Karena saat itu, Sabila pasti juga tengah merasakan kesedihan yang mendalam. Istighfar, Pah. Ayo kita duduk lagi. Winda memapah Reno yang masih gemetar untuk kembali duduk di atas kasur. Begitupun dengan Arman.
Laki-laki parubaya itu mengusap dada agar emosinya bisa lebih terkontrol. "Reno, coba kamu jelaskan semuanya," lanjut Winda setelah semua kembali duduk. "Apa yang sudah kamu lakukan?" Suara Arman kembali meninggi. Matanya melotot namun Reno tak berani balas menatapnya. "Aku dan Zain bertengkar di dekat danau. Aku tidak sengaja mendorongnya sampai jatuh dan tenggelam." Walau dengan perasaan takut, namun Reno memilih untuk jujur dan mengatakan semuanya saat itu juga pada kedua orang tuanya. Semua sudah terlanjur. Ia tak punya alasan apapun untuk mengelak. Lagi pula mungkin dengan kejujuran bisa membuat hatinya lebih tenang. Karena setelah kejadian itu ia selalu dihantui rasa cemas dan bersalah. Juga gangguan dari sosok Amara dan Zain. "Bertengkar kenapa? Bukannya hubungan kalian selalu baik-baik saja?" timpal Winda yang semakin penasaran. Reno menghela nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan. Dengan terbata-bata ia pun menceritakan semua kejadian 2 bulan lalu. Mulai dari Amara, Zain, gangguan dan teror yang ia dapat dan Sabila alami. Sabila yang diam-diam mengambil barangnya, termasuk tentang pengakuan Ferry dan kejadian saat di rumah Ferry. Semua ia jelaskan dengan detail tanpa ada yang tertinggal. "Jadi mayat perempuan yang ditemukan di kebun jati itu kekasih kamu?" tanya Arman memastikan setelah Reno berhenti bicara. "Iya, Pak. Sampai sekarang aku masih belum tahu siapa yang sudah membunuh Amara atau yang menyebabkan Amara meninggal." "Memangnya kalian belum tahu kalau pembunuh mayat di kebun jati itu sudah ditemukan dan dibawa ke kantor polisi?" Pertanyaan Arman membuat Sabila dan Reno terhenyak. Karena mereka tak pernah mendengar berita soal tersangka yang membunuh Amara. "Pembunuhnya sudah ditemukan. Siapa, Pak?" tanya Reno antusias. "Papa juga kurang tahu siapa namanya. Yang jelas pelakunya ada 3 orang. Mereka pendatang di desa ini dan belum banyak yang mengenalnya. Beritanya juga memang tidak disebarluaskan atas permintaan salah satu pelaku. Karena ibunya di desa sebelah sakit jantung. Jadi tidak banyak orang yang tahu. Berhubung Amara juga bukan warga desa sini. Dan kebetulan salah satu polisinya itu teman Papa di kota," tutur Arman menjelaskan. "Tapi tetap saja, yang kamu lakukan terhadap Amara itu salah," ujar Winda kemudian. "Betul, sangat salah. Coba kalau kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Dan soal Zain, kamu bukan hanya sudah menuduhnya, tapi juga melenyapkannya. Otakmu di mana, Reno? Kenapa tidak kamu cari tahu dulu semuanya? Bukan mengandalkan emosi dan egomu. Masalah perasaan menyukai seorang perempuan itu hal yang lumrah. Semua bisa diselesaikan baik-baik. Kamu juga jangan terlalu menyalahkan Ferry. Mungkin saja Ferry bersedia menerima dan mengalah seandainya cintanya ditolak oleh Amara." Nada suara Arman kembali meninggi. Kini Reno menyadari semua kesalahannya. Ia merasa dirinya terlalu bodoh. Cinta dan cemburu telah membutakan mata hatinya. "Papa dan Mama tidak pernah mengajarkan kamu seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab, Reno," lanjut Arman lagi. "Iya, Pak. Aku tahu. Aku salah dan menyesal. Sekarang aku siap menerima konsekuensinya.
Tapi apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku? Pertanggungjawabkan perbuatanmu. Sekarang ayo pergi temui kedua orang tua Zain. Akui dan minta maaf pada mereka. Apa? Tapi Arman menarik tangan Reno. Namun Reno tak bergeming. Ia masih begitu takut jika harus menghadap dan mengakuinya pada orang tua Zain. Keluarganya menjalin hubungan baik dengan keluarga Zain selama ini. Dan ia tak bisa membayangkan bagaimana hancurnya hati kedua orang tua Zain bila mengetahui ialah penyebab kematian anak mereka satu-satunya. Dengan paksa Arman terus menarik Reno yang masih tidak bergerak. Sabila dan mamanya hanya memandangi mereka tanpa berani berkomentar apapun. Karena memang Reno bersalah. Meskipun kemungkinan hubungan baik kedua keluarga itu bisa saja hancur apabila Reno mengakui semuanya. Tapi Pak, aku gak mau sampai hati kalau harus mengakui ini semua pada Pak De dan Bude. Mereka sudah hancur dengan kehilangan anak satu-satunya. Dan luka hati mereka akan bertambah kalau tahu kematian Zain gara-gara aku. Reno melepas genggaman papanya. Ia berusaha menghindar. Dadanya terasa semakin sesak. Itu sudah menjadi resiko. Tidak adil kalau kita terus menyembunyikan semua ini. Kita harus bertanggung jawab. Setidaknya kita bisa tahu apa yang mereka inginkan sebagai penebus kesalahanmu, ujar Arman datar. Dan kemungkinan mereka akan sangat membenci keluarga kita, sambung Winda. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi apa boleh buat? Kita pun tidak akan relakan bila ada orang lain yang menyakiti anak-anak kita. Apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Winda dan Sabila mengangguk mendengar ucapan Arman. Keputusan itu memang sangat berat. Namun hati Reno juga tidak akan tenang sebelum mengakui semuanya. Dan bisa saja sosok Zain terus mengganggunya. Akhirnya setelah berpikir keras, Reno pun setuju walau dengan hati yang sangat berat. Ia berjalan kontai tak bersemangat, diikuti kedua orang tua dan adiknya. Selama di perjalanan menuju rumah kedua orang tua Zain, Reno hanya menunduk lesu. Mereka berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil dan jalan setapak. Jangan takut, kami ada bersamamu. Meskipun kami juga sangat kecewa padamu. Arman menepuk bahu Reno. Ketika mereka sudah hampir sampai di rumah orang tua Zain, Reno berhenti tepat di depan pintu rumah yang sedikit terbuka. Ia ragu untuk mengetuk pintu, kemudian menoleh ke belakang, menatap 3 orang di belakangnya bergantian. Dengan mantap Arman memberi isyarat anggukan kepala. Assalamualaikum. Dengan sangat hati-hati, Reno mengetuk pintu kayu di depannya. Waalaikumsalam. Ya Allah, rupanya ada tamu. Tumben sekali kalian datang ramai-ramai. Ayo masuk. Pak De Karim menyambut dengan wajah sumringah. Pintu dibuka lebar-lebar. Kemudian ia memanggil istrinya dan meminta membawakan air minum. Berkali-kali Reno melirik pada papanya. Setelah berhadapan langsung dengan kedua orang tua Zain, tiba-tiba saja nyalinya menciut. Ingin rasanya ia pergi saat itu juga, atau mengulang kembali semua kejadian naas itu. Senang sekali rasanya kalian datang ke sini, sahut Bude Nuri. Seraya menaruh nampan berisi beberapa gelas dan teko air, juga jamuan kue basah. Iya, kami ingin bersilaturahmi saja. Sekalian ada sesuatu yang ingin disampaikan, jawab Arman.
Nak Sasa, kamu kenapa? Tumben sekali wajahmu murung begitu. Kamu sakit? Tanya Bude Nuri yang sedari tadi memperhatikan Sabila. Tidak kok Bude, jawab Sabila kemudian mengulas senyum terpaksa. Dalam hatinya ia tak sanggup mendengar pengakuan kakaknya dan menyaksikan kehancuran kedua orang tua sahabatnya untuk yang kedua kali. Oh iya, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat bukan? Winda berusaha memecah ketegangan yang terlihat dari kedua anaknya. Alhamdulillah kami sehat. Semoga kalian sekeluarga juga sehat selalu, timpal Pak De Karim. Beberapa obrolan basa-basi antara mereka cukup membuat suasana hati sedikit membaik bagi Arman dan Winda. Namun Sabila dan Reno dari tadi hanya diam tak bersuara. Hanya sesekali merespon dengan senyum kecil. Sesekali kakak beradik itu saling melirik. Kebungkaman dari mereka tentu mengundang rasa penasaran Pak De Karim dan istrinya. Kenapa kalian ini? Dari tadi cuma diam saja, tanya Pak De Karim sembari merubah posisi duduknya. Tak menjawab, Reno dan Sabila malah saling pandang. Lalu mereka kembali tertunduk. Tanpa sadar setetes air mata jatuh dari kedua mata Sabila. Ia sudah tidak sanggup menahan kesedihan. Sejujurnya ia pun sangat kecewa dan terluka atas perbuatan kakaknya. Meskipun semua tanpa disengaja. Sasa, kamu nangis. Kenapa? Bude Nuri heran melihat gadis itu tiba-tiba terisak. Lekas wanita yang sudah menua itu mendekati Sabila dan mengelus pucuk kepalanya. Maaf sebelumnya. Sebetulnya kedatangan kami ke sini untuk membicarakan sesuatu. Tukas Arman memulai. Iya, silahkan. Tapi soal apa? Pak De Karim kini dibuat penasaran. Soal Zain, jawab Arman dengan berat. Zain, apa almarhum masih mengganggu kamu, nak? Apa yang dia lakukan padamu? Coba ceritakan pada Bude. Kedua orang tua Sabila sempat kaget mendengar ucapan Bude Nuri. Berarti sebelumnya Sabila sudah menceritakan perihal teror sosok Zain pada Bude dan Pak De Karim. Lain hal dengan Reno yang sudah mengetahuinya. Karena Sabila juga pernah bercerita. Pernah mendatangi dan menanyakan tentang gangguan sosok Zain pada kedua orang tuanya langsung. Tidak Bude. Sabila menggeleng kemudian memeluk Bude Nuri. Tangisnya semakin pecah. Pak Arman, coba tolong jelaskan ini ada apa? Tanya Pak De Karim yang merasa bingung dengan tingkah Sabila. Biar Reno yang menjelaskan semuanya. Arman menunjuk Reno yang semakin tertunduk dalam. Sontak semua mata tertuju pada Reno, kecuali Sabila yang masih sesungguhkan dalam pelukan Bude Nuri. Berulang kali Reno mengambil nafas dalam, menghirup udara banyak-banyak, namun tetap saja dadanya terasa sesak. Maafkan aku Bude. Pak De, lirihnya kemudian. Iya, katakan saja. Ada apa? Pak De Karim memperhatikan Reno tanpa berkedip. Namun Reno tetap tak mau mengangkat kepalanya. Suasana menjadi tegang. Hening, menunggu kata-kata Reno berikutnya. Sebenarnya, sebelum meninggal, Zain sempat bertengkar denganku. Ujar Reno keluh. Kenapa? Apa dia berbuat salah padamu? Apa yang Zain lakukan, nak?
Tidak biasanya kalian bertengkar. Apa ada sesuatu yang harus kami tebus bila Zen melakukan kesalahan sebelum kepergiannya? Macam-macam pertanyaan dilontarkan oleh Bude dan Pak De bergantian, membuat dada Reno semakin bergemuruh. Ia tak sanggup untuk melihat kekecewaan yang ia ciptakan untuk orang-orang terdekatnya. Bukan, Zen tidak salah apa-apa. Justru akulah yang bersalah. Sangat salah. Air mata tak terbendung. Reno menjerit dalam hati. Buliran-buliran itu meluncur bebas melewati bibirnya yang bergetar. Ada apa? Bicarakan saja. Maafkan aku, Bude, Pak De. Saat itu aku dan Zen berada di dekat danau. Dan tanpa sengaja aku mendorong Zen hingga terjatuh dan tenggelam ke danau. Aku tak bisa menyelamatkannya. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Tangis kembali pecah. Sabila dan Reno sudah tak sanggup menahannya. Sementara Bude Nuri tampak syok. Ia membekap mulutnya dengan air mata yang sudah menggenang di sudut matanya. Ceritakan, apa yang sudah terjadi? Apa yang membuat kalian bertengkar? Tanya Pak De Karim yang berusaha tenang, meski dadanya sudah terlihat naik turun. Melihat kondisi Reno yang semakin lemah dan tidak lagi bicara selain menangis, Arman pun buka suara. Ia menjelaskan semua kejadiannya seperti yang Reno ceritakan ketika di rumah tadi. Ia berusaha menceritakan sedetail mungkin tanpa ada yang terlewat. Walau bibir dan hatinya juga sama berat untuk mengatakan semuanya. Kami sebagai orang tua Reno betul-betul minta maaf atas perbuatan anak kami. Kalau kalian ingin menghukum Reno, silahkan, ujar Arman menutup pembicaraannya. Tega sekali kamu menuduh Zen. Kemudian kamu membunuh dia. Hatimu di mana, Reno? Tiba-tiba Bude Nuri histeris, membuat suasana semakin keruh. Ia mendekati Reno dan menggoyang-goyangkan kedua bahu Reno. Matanya yang basah memancarkan kemarahan pada laki-laki itu. Sabar, Bu. Sabar dulu. Pak De Karim berusaha menarik tubuh istrinya. Rupanya ia bisa bersikap lebih tenang, meski hatinya sangat teriris. Pukul, Bude. Pukul aku sepuas Bude. Aku memang salah. Aku orang jahat. Aku pantas mendapat hukuman. Ayo Bude, pukul dan hajar saja aku. Reno meraih tangan Bude Nuri, kemudian memukulkannya pada kepalanya sendiri. Jerit tangis semakin kencang. Reno sudah pasrah dengan apapun yang akan dilakukan oleh kedua orang tua Zen. Hatimu di mana, Reno? Cuma gara-gara cinta buta kamu menghilangkan nyawa anakku. Apa dengan meminta maaf kamu bisa mengembalikan Zen? Bude Nuri terus meronta. Hajar aku, Bude. Pukuli aku. Bila perlu, sampai aku mati menyusul Zen. Sabila yang menyaksikan kejadian itu dibuat tak tahan. Ia berlari keluar rumah dengan tangis yang belum mereda. Lekas Winda ikut berlari menyusulnya. Sudah, Bu. Sudah. Semua tidak akan merubah keadaan. Mungkin ini adalah takdir untuk anak kita. Pak De Karim memeluk tubuh istrinya yang masih histeris dan meronta. Ia menangis sejadi-jadinya dalam pelukan Pak De. Hati Reno semakin tercambik melihat kehancuran Bude Nuri, yang rupanya sangat kecewa dan marah.
Mata Reno memejam. Sekilas ia melihat bayangan Zen yang tengah berdiri dengan wajah memilukan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.